Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 2, yaitu saya Yuni Asparida dan Eva Putri Rahayu, akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuis atau soal menggunakan Kahoot. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah silahkan kita ketik Kahoot pada menu pencarian kahoot.com. Kita tunggu loginnya sebentar. Nah, di sini pada menu ini nanti akan ada menu sign up atau pilihan sign up apabila teman-teman semua belum memiliki akun. Tapi kalau sudah memiliki akun, maka yang harus teman-teman lakukan adalah tinggal login saja. Kita login. Untuk sign up-nya kita bisa continue with Google atau continue with email gitu. Nah, jika sudah tampil seperti tampilan ini, maka yang akan kita lakukan jika ingin membuat soal atau kuis, kita pilih menu Create. Nah, tinggal kita pilih menu Kahoot. Kita tunggu loadingnya beberapa saat. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah pilih New Kahoot atau tekan Create agar kita dapat membuat kuis baru. Nah, di sini ada pilihan untuk add question atau add slide. Yang pertama kita lakukan untuk membuat pertanyaan pertama adalah tinggal kita ketik klik add question. Nah, sebelumnya kita bisa pilih di sini ada 2 tipe. Sebenarnya ada banyak tipe, tapi untuk tipe lainnya adalah menggunakan Kahoot Pro dan harus berbayar. Nah, di sini untuk yang Kahoot gratisnya kita bisa gunakan test knowledge-nya menggunakan quiz ataupun true or false. Nah, nanti tinggal sesuaikan saja untuk soalnya kita mau pakai quiz atau true or false. Untuk pertanyaan kita bisa ketik di sini. Oke, baik. Nah, di sini akan saya lanjutkan. Nah, untuk kuisnya di sini kan sudah dijelaskan bahwa kita bisa memilih tipe kuis yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita coba pakai tipe kuis. Nah, untuk tipe kuis dia tinggal kita masukkan soal, misalnya kita coba masukkan soal. Oke. Di sini soalnya tentang vektor. Vektor merupakan besaran yang menyatakan nilai dan arah. Kemudian di antara besaran berikut yang termasuk besaran vektor adalah titik. Oke. Nah, ini untuk soalnya. Nah, untuk informasi untuk kita semua bahwa untuk penulisan soal ini dibatasi 120 huruf kayaknya. Nah, 120 huruf. Jadi kalau misalnya seperti ini kan minus 2. Nah, ini tidak bisa lebih dari 120. Berarti di sini udah lebih dari 120 huruf. Oke. Nah, untuk
antisipasi ini, makanya untuk penulisan soal itu buat soal yang singkat. Nah di sini kan kalau seperti ini, kalau seperti ini berarti soalnya pas 120 huruf. Kalau lebih dia nggak bisa dilanjut. Oke. Nah, silakan tambah jawaban di sini. Misalnya yang pertama kelajuan. Kemudian yang kedua waktu. Kemudian di sini momentum. Kemudian jarak. Oke. Nah, ini untuk soal quiz. Di sini kita bisa klik jawaban dari quiz yang kita buat. Jawabannya nanti di sini kita kasih jawaban momentum. Oke, udah dikasih jawaban. Kemudian di sini kita bisa atur nih. Kita bisa atur time limitnya. Misalnya untuk soal ini kita kasih waktu 30 detik atau 1 detik. Karena soal ini tidak terlalu rumit, maka bisa kita kasih waktu yang tidak terlalu lama, bisa 1 detik, 1 menit. Oke, kita kasih waktu 1 menit. Kemudian untuk answer optionnya di sini bisa single select atau multi select. Nah, kalau multi berarti kita bisa pilih 2 jawaban di sini, misalnya ini sama ini, misalnya gitu. Nah, karena di sini ini hanya bisa digunakan yang pro, sedangkan kita di sini menggunakan yang gratis, makanya kita hanya bisa menggunakan single select. Oke. Nah, ini untuk yang quiz. Kita juga bisa menambahkan gambar. Misalnya di soal ini kita memerlukan gambar atau ilustrasi. Kita tambahkan, tinggal kita tekan find and insert media, kemudian upload image. Oke. Nah, kemudian silahkan kita pilih, misal ya, kita klik salah satu gambar di sini, misalnya yang ini. Misal, open. Oke, di sini dia akan mengupload gambar. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita add question. Ini kita remove karena ini bukan soalnya. Kita remove. Oke. Nah, itu untuk penambahan gambar. Kemudian kita add question. Nah, jadi untuk di Kahoot ini kita tidak di sini kita bisa memilih dalam satu kali permainan itu kita bisa memilih beberapa tipe permainan. Kalau seperti yang word wall yang kemarin itu kan hanya boleh satu quiz itu dimainkan satu kali, dalam satu kali permainan itu cuma satu tipe. Nah, kalau ini kita bisa pilih, misalnya di dalam satu quiz itu, satu kali permainan itu bisa kita pilih beberapa tipe. Misalnya kita mau tambah yang true or false. Nah, jadi bisa berbagai tipe dalam satu kali permainan. Misalnya di sini ya, kita tambahkan misalnya soalnya seperti ini, gambar di bawah. Gambar di bawah ini merupakan metode polygon. Oke, kita karena di sini soalnya gambar di bawah ini, berarti kita klik gambar, insert. Oke. Nah, kemudian kita upload. Oke, kemudian upload gambarnya yang ini. Nih. Nah, oke, nah
gambarnya sudah terupload. Nah, di sini kita pilih ini benar atau salah. Karena di sini ini kan gambarnya sebenarnya metode jadu genjang kan. Karena di sini pertanyaannya gambar di bawah ini merupakan metode poligon. Berarti jawaban ini salah. Tinggal kita tekan false. Kalau false salah, true berarti benar. Oke. Nah, kita atur lagi kalau misalnya sekiranya soal ini bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat, bisa kita atur waktu yang tidak terlalu lama. Tapi kalau misalnya banyak hitung-hitungan, bisa kita atur maksimal 4 menit di sini. Oke, itu untuk soal yang kedua. Kemudian untuk soal ketiga, di sini juga kita bisa menambahkan simbol atau rumus-rumus matematika. Nah, di dalam Kahoot secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menggunakan aplikasi-aplikasi lain atau website lain untuk menjalankannya. Nah, misalnya di sini kita coba kita gunakan quiz false saja. Oke, nah di sini kita coba ya. Nah, jika satu kotak mewakili kita ganti quiz jadi true or false. Oke, kita lanjut. Jika satu kotak mewakili 2 Newton, 2 N, maka satuan dari F1. Nah, kalau kita tulis manual, F1-nya kan seperti ini. Nah, seharusnya kan F1-nya seperti F, kemudian di bawahnya 1. Nah, caranya supaya bisa seperti yang pada umumnya, kita tulis F dulu, F besar, F, kemudian kita tekan yang ini. Nih. Kita tekan, kemudian kita masukkan. Karena di sini F1 berarti kita tekan 1. Nah, jadinya akan seperti ini. Kemudian kita tulis lagi. Oke, dan kok ini salah. Oke. Dan F2, kita tekan F dulu, kemudian kita tekan yang ini, dan kita tekan huruf angkanya. Di sini karena F2 berarti kita tekan F2. Oke, setelah itu kita klik lagi, kita tulis kembali yang tepat adalah di sini kita pakai true or false. Kita upload dulu gambarnya. Upload image. Kemudian klik gambar yang ingin kita upload. Di sini gambarnya. Nah, ini semoga masih bisa dibuka. Nah, ini ya gambarnya. Oke. Adalah sini kita masukkan nilainya adalah F1. Kita F1 sama dengan buka kurung, kemudian 6. Kemudian di sini kan vektor satuan, berarti dia memuat I topi dan J topi. Nah, untuk menambahkannya, maka klik simbol dialog, kemudian simbol dialog, kemudian tekan. Kemudian di sini kan ini yang I, klik I. Oke. Nah, dia akan otomatis ditambahkan di dalam soal. Kemudian ditambah 8J topi. Kita pilih lagi di simbol dialog, kemudian kita cari J topi di simbol ini.
Oke, nih J topi di bawah, oke. Nah, kemudian tutup kurung N. Dan F2-nya di dan F2 itu sama dengan 10i kita tambah simbolnya. Oke, 10i dan kita tambah di sini tambah 10i dan 4J. J topi, kita cari J topi ke bawah. Oke, ini J topi. Nah, kita klik, oke, tinggal kita tambahkan Newton. Nah, kalau misalnya jawaban ini benar, kita klik true. Oke, karena ini benar, kita klik true. Nah, untuk time limitnya silakan kalian atur sendiri. Ini bisa kita atur 1 menit 30 detik atau 2 menit juga bisa. Itu terserah mau berapa menit. Oke, nah kalau misalnya soalnya udah jadi, udah seperti ini, kita save. Kemudian kita kasih nama di sini misalnya vektor. Soal vektor misalnya. Quiz vektor. Oke, di description-nya silahkan masukkan, itu tidak ada aturan, silahkan masukkan yang ingin kalian masukkan. Oke, kita continue. Oke. Nah, count, kita tekan down. Oke, nah dari soal yang udah kita buat tadi akan masuk ke dalam library. Nah, di library ini ada akan tersimpan segala kuis yang udah kita buat. Nah, di sini ini kuis yang sudah saya buat. Nah, kalau misalnya kita ingin membagikan kuis ini secara live, itu kita tekan start. Oke, kita tekan secara start. Nah, maka akan tampak tampilan seperti yang kita lihat saat ini. Ini masih loading. Oke, baik. Nah, ini kan sudah tampil nih pinnya. Nah, ini tinggal kita tunggu pemainnya. Kemudian di sini akan kita ketahui siapa-siapa yang join dalam game ini. Nah, untuk pinnya silahkan di-share. Nah, untuk cara joinnya juga silahkan dikasih tahu ke siswa-siswanya. Nah, ini permainannya dilakukan live, jadi dilakukan secara langsung. Kita juga bisa membuat permainan dengan cara penugasan. Nah, untuk permainan secara penugasan, caranya di sini kan ada start sama ada start dan di sini kan sampingnya. Nah, tekan yang samping ini. Oke. Kita tekan. Nah, di sini Nah, di sini kita bisa atur tenggat dari permainan ini. Misalnya tenggatnya tanggal 30 Mei. Nah, jam 12 malam misalnya. Oke, ini kita bisa pilih terserah mau jam berapa. Sini kita pilih jam 12 malam. Nah, sorry. Oke, nah, di sini juga kita bisa random answer order. Di sini kita mengacak pertanyaan, bisa kita aktifkan di sini untuk meminimalisir kecurangan. Nah,
di sini tinggal kita buat kalau misalnya udah betul untuk tenggat dan waktu serta pengaturan lainnya, tinggal kita tekan create. Oke. Nah, setelah itu akan muncul kode atau link dari permainan ini. Nah, link ini bisa kita langsung share ke siswa kita, atau bisa juga kita kirim game pinnya. Di sini kan ada pinnya. Nah, kalau mau copy alamat webnya atau linknya, tinggal kita klik copy URL, kemudian tekan sini, terus copy. Nah, kita copy misalnya di WA atau di mana, pokoknya bebas. Mau dikirim ke Google Classroom atau ke Edmodo atau e-learning atau apapun itu bisa kita kirim. Atau melalui WA juga bisa. Nah, ini untuk tutorial pembuatan soal atau quiz di Kahoot. Nah, di report di sini, ini bisa kita gunakan. Ini untuk data-data dari siswa yang bermain tadi, itu akan tersimpan di report dan bisa kita download datanya. Misalkan yang ini kan. Nah, yang ini open. Nah, oke, di sini ada, tunggu ya. Nah, oke. Nah, di sini kan udah ada 2 pemain. Ini kan tadi udah diuji coba. Ada saya dan teman saya, satu kelompok udah mencoba permainan ini. Nah, kalau misalnya kita mau ngeprint di sini print apa hasilnya, tinggal kita download report. Oke. Nah, ini akan dan untuk data-datanya akan kita ketahui dan bakalan ke-download dengan sendirinya tanpa kita harus membuat manual. Nah, untuk maksimal pemain di sini ada maksimalnya. Di sini ada maksimal 50 pemain. Jadi tidak bisa lebih dari 50 pemain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.